India adalah sebuah negara di Asia Selatan yang memiliki luas wilayah 3.287.263 km persegi, dan merupakan negara terbesar ketujuh di dunia berdasarkan luas wilayah. India memiliki populasi lebih dari 1,3 miliar jiwa, menjadikannya negara terpadat kedua di dunia setelah Tiongkok. India memiliki sejarah yang panjang dan kaya, menjadi salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Negara ini memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan tradisi. India juga dikenal dengan warisan sejarah dan arsitekturnya yang indah, seperti Taj Mahal yang menjadi simbol cinta abadi. Negara ini juga memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. India terbagi menjadi 28 negara bagian dan 7 wilayah persatuan. Ekonomi India merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini menjadi pusat industri manufaktur, teknologi informasi, pertanian, serta bahan baku untuk farmasi dan tekstil. India juga memiliki sektor pariwisata yang berkembang pesat, dengan tujuan wisata yang beragam seperti Goa, Rajasthan, Kerala, dan Taj Mahal. India memiliki berbagai macam kekayaan alam, termasuk pegunungan Himalaya yang menjadi salah satu pegunungan tertinggi di dunia, serta gurun Thar, pantai yang indah di Kerala dan Goa, serta lembah sungai Gangga yang merupakan salah satu sungai suci bagi umat Hindu. Secara sosial, India memiliki masyarakat yang beragam dan majemuk, dengan mayoritas penduduknya adalah Hindu, diikuti oleh Islam, Kristen, dan sejumlah agama lain. Masyarakat India sangat menghormati tradisi dan keberagaman, serta menunjukkan sikap ramah terhadap wisatawan dan tamu dari luar negeri. Ada yang paling menarik di India, khususnya di wilayah Kelara. Di wilayah tersebut terdapat tradisi yang tak biasa, yang dikenal sebagai tradisi Timihi 1. Tradisi menari di atas api di Kelara, India, dikenal sebagai Timiti, atau Fire Walking Festival dalam bahasa Tamil. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat terhadap dewa-dewi mereka dan juga sebagai cara untuk menguji keberanian dan ketabahan. Dalam festival Timiti, seorang pemuja akan berjalan melalui jalur api yang terbakar panas dengan telanjang kaki sambil menari mengikuti irama musik yang dimainkan. Biasanya, pemuja juga akan melakukan puasa dan ritual keagamaan sebelum menari di atas api. Menurut kepercayaan masyarakat di Kelara, mereka yang mampu melewati jalur api tanpa terluka dianggap mendapat berkah dan perlindungan dari dewa-dewi mereka. Sebaliknya, jika seseorang terluka atau terbakar selama menari, itu dianggap sebagai tanda kekonsekuenan dari dewa-dewi dan akan membawa malapetaka. Tradisi menari di atas api di Kelara telah dilakukan selama berabad-abad dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Meskipun kontroversial dan dianggap berbahaya oleh sebagian orang, tradisi ini tetap menjadi bagian integral dari budaya dan kepercayaan masyarakat di Kelara. Sejarah tradisi Timiti ini bisa ditelusuri kembali ke zaman Mahabharata, sebuah wiracarita dalam agama Hindu di mana Dewi Draupadi merupakan salah satu tokoh utamanya. Dalam Mahabharata, Dewi Draupadi adalah bini dari 5 Pandawa dan merupakan sosok yang sangat dihormati. Pada suatu peristiwa yang terjadi dalam Mahabharata, Dewi Draupadi harus melewati ujian di mana ia harus melompati api yang besar tanpa terluka. Dengan kekuatan dan kesetiaan yang dimilikinya, Dewi Draupadi mampu melewati ujian tersebut dan menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan bagi wanita Hindu. Dari peristiwa tersebut, kemudian muncul tradisi menari di atas api yang dilakukan oleh kaum wanita Hindu untuk mengenang perjuangan Dewi Draupadi. Tradisi Timiti ini biasanya dilakukan secara sakral dan disertai dengan doa-doa yang memohon keberanian dan kekuatan bagi para penari. Meskipun tradisi Timiti ini sudah berusia ribuan tahun, namun hingga saat ini tradisi ini tetap dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat Kelara sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Tradisi ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata bagi para wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang budaya dan tradisi Hindu di India. Sedangkan wilayah Kelara sendiri, adalah sebuah negara bagian di India yang terletak di pesisir barat daya negara tersebut. Negara bagian ini memiliki sejarah, budaya, dan kekayaan alam yang sangat kaya, membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata favorit di India. India,
Sejarah Kelara yang panjang dan warna-warni mencerminkan pengaruh dari berbagai peradaban dan agama yang pernah berkuasa di wilayah ini, termasuk Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Beberapa tempat bersejarah penting di Kelara antara lain Fort Kochi, Bekal Fort, dan Padmanabhapuram Palace. Kelara juga dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, seperti pegunungan yang hijau, pantai pasir putih, hutan yang lebat, dan sungai-sungai yang mengalir indah. Backwaters, sistem aliran sungai dan kanal yang membentuk jaringan air tawar yang luas, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan alam yang unik dan menenangkan. Budaya di Kelara juga sangat kaya dan beragam, dengan seni tari klasik Kathakali dan Mohiniyattam, serta musik tradisional seperti Keralan Natanam yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Festival-festival seperti Onam, Vishu, dan Trisurporam juga menjadi momen penting dalam tahunan masyarakat Kelara. Selain itu, Kelara juga terkenal dengan masakan lezatnya yang kaya akan rempah-rempah, kelapa, dan ikan segar. Rendang, sambar, idli, dosa, dan biryani adalah beberapa hidangan khas yang dapat dinikmati di negara bagian ini. Karena keindahan alamnya, kekayaan budayanya, dan keramahan penduduknya, Kelara menjadi salah satu destinasi wisata terpopuler di India dan menjadi tempat yang wajib dikunjungi bagi siapapun yang ingin mengalami keindahan dan keragaman India. Kehidupan sehari-hari masyarakat di Kelara, India, dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti budaya, tradisi, agama, dan lingkungan. Kelara terkenal dengan keberagaman agama, budaya, dan bahasa, sehingga kehidupan sehari-hari masyarakat di sana sangat beragam. Pagi hari, masyarakat Kelara biasanya bangun cukup awal untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Setelah itu, mereka akan melakukan berbagai kegiatan seperti membersihkan rumah, memasak, dan menyiapkan sarapan. Sarapan di Kelara biasanya terdiri dari makanan seperti idli, dosa, atau sambar, yang merupakan makanan khas daerah tersebut. Selama siang hari, banyak masyarakat di Kelara yang bekerja di ladang, pabrik, atau tempat usaha sendiri. Beberapa juga bekerja di sektor jasa seperti perdagangan atau industri pariwisata. Mereka biasanya pulang untuk makan siang bersama keluarga sebelum kembali melanjutkan aktivitas kerja. Pada sore hari, banyak masyarakat Kelara yang menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman. Mereka bisa pergi ke taman, pantai, atau pusat perbelanjaan untuk bersantai atau berbelanja. Beberapa juga mengikuti kegiatan sosial atau keagamaan di komunitas mereka. Malam hari di Kelara biasanya dihabiskan bersama keluarga di rumah. Makan malam disajikan dengan berbagai hidangan lezat seperti nasi, sambar, roti, dan sayuran. Setelah makan malam, banyak masyarakat Kelara yang menyempatkan waktu untuk beribadah atau meditasi sebelum tidur. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari masyarakat di Kelara India sangat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal, namun juga terbuka terhadap pengaruh global. Masyarakat di sana hidup dengan rasa saling menghormati dan gotong royong, menjadikan Kelara sebagai tempat yang ramah dan menyenangkan untuk tinggal. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.